Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami akan menaruh kepercayaan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Hidup yang begitu berat, tetapi Tuhan Yesus Maha Kuasa. Saudaraku yang terkasih, orang Kristen harus paham benar bagaimana sikap kita dan apa yang akan kita hadapi bila ia seorang pengikut Yesus atau hamba Tuhan. Sebab masih banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa bekerja sebagai hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan, percaya kepada Yesus, maka otomatis hidupnya akan berjalan baik-baik saja dan tidak akan mengalami tantangan, dan apa yang dilakukan selalu berhasil. Jika kita beranggapan demikian, maka kita belum paham dan mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Di dalam surat Paulus ke Korintus, ia mengatakan bahwa dalam pelayanannya, bagaimana kesedihannya, frustrasinya, penderitaan secara fisik dan mental yang dihadapinya. Ketika kita terus membaca surat-surat Korintus ke belakang, kita bisa melihat bahwa jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang juga menyatakan satu tindakan yang buruk perlakuannya kepada Paulus. Tetapi Paulus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan di dalam diri dia. Semua itu disampaikan dan sebagai suatu fakta yang dia perlu buka dan bereskan, bahwa walaupun ia mengalami itu, bahkan penyakit yang tak kunjung sembuh, namun ia tetap bertahan, karena dalam semua penderitaan itu, bahwa ada suatu yang indah dan jauh lebih berarti di dalam hidupnya. Paulus membuka suratnya dengan kalimat, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan." 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan dan menjadi Bapa yang memberi penghiburan kepadaku di tengah kesusahan yang sangat besar. Dan di dalam penghiburannya itu, kita pun juga wajib memberikan penghiburan kepada orang yang mengalami kesusahan yang sama. Oleh karena itu, melalui surat Paulus ini, kita sebagai orang percaya dapat mengerti bahwa mengikut Yesus itu harus rela memikul salibnya dan rela menderita walaupun kita difitnah, dilarang beribadah, ditolak. Namun kita jangan menyerah, karena Tuhan mengizinkan kita menderita supaya iman kita semakin bertumbuh dan kokoh. Karena di balik semua penderitaan itu, ada yang kita nantikan yang sangat indah dan jauh lebih berarti dari hidup kita. Amin.